Al-hikayatul ula fi afdoliyati ahli ilmi wa husni khotimatihi. Cerita yang pertama tentang keunggulan pemilik ilmu dan happy endingnya pemilik ilmu. Wa hukiya anna ba'dun nasi ikhtalafa fi syarofil alimil fasiki wa syarofil jahilil abidi. Diceritakan bahwa sekelompok manusia bersilang pendapat tentang mana yang lebih utama, apakah orang alim yang fasik itu sering melakukan dosa kecil atau pernah melakukan dosa besar. Mana yang lebih utama, apakah orang alim yang fasik atau orang yang bodoh tapi ahli ibadah? Fa kharaja ahadun minhum wa dhahaba ila sauma'atil abidi al-jahili. Kemudian mereka bersepakat untuk melakukan investigasi, melakukan penelusuran untuk membuktikan mana sih yang lebih utama, dan mereka mengutus salah satu di antara mereka untuk pertama kali ngetes orang yang ahli ibadah yang bodoh. Ia berkunjung ke tempat ibadahnya orang yang bodoh yang ahli ibadah. Faqala ya abdi qabiltu da'wataka wa ghafartu laka dzambaka fatrukil ibadata wastarih. Kemudian utusan itu berkata kepada ahli ibadah yang bodoh, tentunya dari tempat yang tidak terjangkau oleh penglihatan si orang ahli ibadah ini. Katanya begini, wahai hambaku, aku telah menerima doamu dan aku telah mengampuni dosamu. Maka tinggalkanlah ibadah dan beristirahatlah, bersenang-senanglah. Jadi utusan ini menyamar sebagai Tuhan. Faqala al-abidu ilahi inni arju minka hadza wa inni ahmaduka wa ashkuruka wa a'buduka min zamani kadza. Kemudian jawaban dari ahli ibadah setelah mendengar suara yang menyamar sebagai Tuhan, ia berkata begini jawabannya, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku mengharapkan hal ini darimu, dan sesungguhnya aku telah memujimu, bersyukur kepadamu, dan beribadah kepadamu sejak zaman dahulu. Fasoro mukhtian wa kafiron bijahlihi. Sehingga orang ahli ibadah yang bodoh ini divonis atau menjadi orang yang bersalah, bahkan dia menjadi kafir sebab kebodohannya. Karena dia meyakini bahwa suara itu dari Tuhan asli gitu. Dan dia sampai meninggalkan ibadah sebab hanya ada suara begitu. Summa zahaba hadun minhum ilal fasikil alimi faidan huwa yashrabul khomro. Nah, ini kan berarti sudah didapatkan kesimpulan orang yang ahli ibadah tapi bodoh ini salah. Kemudian di antara mereka utusannya berangkat menuju orang yang alim tapi fasik. Dan kebetulan pada saat itu orang yang alim tapi fasik ini sedang meminum arak. Faqala ya abdi ittaqi minni wa ana rabbuka asturu zambaka wa anta la tastahi minni fa inni uridu uhlikuka. Kemudian utusan itu berkata kepada orang alim yang fasik ini, ya tentunya dari tempat yang tidak terjangkau oleh penglihatan orang alim fasik ini ya. Dan utusan itu menyamar sebagai Tuhan. Katanya begini, wahai hambaku, bertakwalah kepadaku. Aku adalah Tuhanmu. Aku telah menutup dosamu sebelumnya. Tapi ternyata kamu tidak juga merasa malu melakukan dosa terhadapku. Maka saat ini aku akan memusnahkanmu. Aku akan membinasakanmu. Fasalla al-alimu al-fasiku sayfahu wa kharaja min makanihi. Mendengar suara tersebut, orang alim yang fasik ini langsung menghunus pedangnya dan keluar dari tempatnya. Faqala ya mal'unu anta la ta'lamu rabbaka fa inni u'allimuka rabbaka al-ana. Dan orang alim yang fasik ini berkata, wahai orang yang dilaknat, berkata kepada orang yang ngomong dengan suara tadi ya, kamu tidak mengenal Tuhanmu. Maka saat ini
saya akan memberitahumu siapa sebenarnya Tuhanmu. Fafarrodha likal qailu. Kemudian utusan yang mengucapkan suara tersebut lari. Fa'alima bidzalika syarafal ilmi wa ahlihi. Dan ia berkesimpulan bahwa ilmu dan pemilik ilmu itu mulia, terlepas dari bagaimana sikapnya, terlepas dari bagaimana perilakunya, karena dia bisa memfilter mana yang sebenarnya baik dan mana yang buruk begitu. Ini diambilkan dari syarah kitab Muraqil Ubudiyah. Waruwiya an Ma'rufi al-Karhi, dan diceritakan dari Ma'ruf al-Karhi. Ma'ruf al-Karhi itu huwa Abu Mahfuz Ma'ruf bin Fairuz al-Karhi, kana minal masyayikhil kibar. Beliau bernama Abu Mahfuz Ma'ruf bin Fairuz al-Karhi. Beliau termasuk guru besar. Sami'tu al-ustadza Aba Ali ad-Daqqaq rahimahullahu ta'ala yaqulu. Aku mendengar Ustadz Abu Ali ad-Daqqaq berkata, kana Ma'ruf al-Karhi abawahu nasroniyani. Ayah dan ibu Ma'ruf al-Karhi dulunya adalah orang Nasrani. Fasallamu ma'rufan ila mu'addibihim wa huwa sobiyun. Kemudian orang tuanya memasrahkan Ma'ruf al-Karhi kepada gurunya pada saat Ma'ruf al-Karhi masih kecil. Fakana al-mu'addibu yaqulu lahu kul salisu salasin. Kemudian pendidiknya ini berkata kepada Ma'ruf al-Karhi, katakanlah salisu salasin. Salisu salasin itu maksudnya ya trinitas itu, Tuhan ada 3 gitu ya. Fayaqulu bal huwa wahidun. Kemudian Ma'ruf al-Karhi menjawab, justru Tuhan itu ya 1. Fadorobahu al-muallimu yauman dorban mubarrihan. Kemudian pendidiknya, pengajarnya ini langsung spontan memukul Ma'ruf al-Karhi dengan pukulan yang cukup menyakitkan. Fahariba Ma'rufun, dan Ma'ruf al-Karhi lari. Fakana abawahu yakulani laitahu yarji'u ilaina ala ayyidinin yasha'u fanuwafikuhu alaihi. Kemudian kedua orang tuanya berkata, andai Ma'ruf al-Karhi pulang kepada kami membawa agama apapun, maka kami akan menyesuaikan agama kami dengan agama Ma'ruf al-Karhi. Summa annahu aslama ala yadai Ali bin Musa ar-Ridho. Kemudian Ma'ruf al-Karhi masuk Islam di bawah tuntunan Syekh Ali bin Musa ar-Ridho. Waroja ila manzilihi wadaqqa al-baba. Dan beliau Ma'ruf al-Karhi pulang ke rumahnya dan mengutuk pintu. Fakila man bil babi. Kemudian dari dalam ada suara orang tuanya ya, man bil babi, siapa yang di pintu? Fakola Ma'rufun. Kemudian dijawab oleh Ma'ruf al-Karhi, saya adalah Ma'ruf. Fakolu ala ayyidinin jita. Kemudian orang tuanya berkata kepada Ma'ruf al-Karhi, kamu datang dengan membawa apa? Fakola ala dini al-hanifiyyi fa aslama abawahu. Kemudian dijawab oleh Ma'ruf al-Karhi, saya membawa agama yang miring, maksudnya yang hanifah. Hanifah itu condong atau miring pada kebenaran. Fa aslama abawahu. Kemudian kedua orang tuanya langsung masuk Islam. Itu sedikit biografi dari Ma'ruf al-Karhi. Jadi Ma'ruf al-Karhi berkata, lamma mata Abu Yusufa sahibu Abi Hanifata lam yakun minan nasi ahadun hadoro janazatahu. Beliau berkata, Ma'ruf al-Karhi berkata, di saat Syekh Abu Yusuf yang merupakan salah satu sahabat Imam Abu Hanifah meninggal dunia, maka tidak ada satupun manusia yang menghadiri jenazahnya. Li'annahu kana yadkhulu fi amri sultani. Karena Syekh Abu Yusuf sebelum meninggal itu masuk dalam ranah urusan
sultan, pejabat lah kalau sekarang. Faro'aitu fil manami qabla an yudfana. Kemudian aku bermimpi bertemu dengan Syekh Abu Yusuf sebelum beliau disemayamkan, sebelum beliau dikubur. Fakultu lahu ma fa'alallahu bika. Kemudian aku bertanya kepada Syekh Abu Yusuf, apa yang telah dilakukan Allah kepadamu? Qala ghafaroli rabbi. Kemudian Syekh Abu Yusuf menjawab, Tuhanku telah mengampuniku. Kultu bimadza. Kemudian aku Yusuf Ma'ruf Al-Karhi bertanya, bimadza, sebab apa? Qala binushilil muta'allimina. Kemudian dijawab oleh Syekh Abu Yusuf, aku mendapatkan pengampunan Tuhanku sebab aku mengharapkan kebaikan kepada orang-orang yang sedang belajar, mengharapkan kebaikan kepada para santri. Fantahabtu minan naumi fasyahidtu janazatahu. Kemudian aku terbangun dari tidurku dan aku langsung menemui jenazah Syekh Abu Yusuf, atau ya takziah gitu. Ya berkunjung ke jenazahnya Syekh Abu Yusuf. Ini juga diambilkan dari syarah kitab Muraqil Ubudiyah.